ketika gempa Jogja 2006. 2006 Iya. itu sebelumnya saya didatangi oleh tengkorak itu pakai jubah gitu, tengkoraknya ngasih 6 kunci. 6 kunci. Saya pegang tes, habis itu gempa. Saya ingat-ingat ternyata 6 kunci itu adalah 6 anggota keluarga yang ada di rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan kali ini satu yang saya tunggu juga. Jadi kita berkata nanti akan ngangsu kaweruh. Nanti kita akan kuliah 4 SKS sejarah seni ini kalau saya dulu. Dan kebetulan beliau ini juga sahabat ya atau teman dari dosen saya di UGM di ilmu sejarah. Dan ternyata dulu yang 20 tahun yang lalu lah, untuk teman-teman yang mungkin pernah nonton satu tayangan yang waktu itu ada almarhum Pak Leo, yaitu Percaya Nggak Percaya di salah satu TV swasta. Beliau ini adalah salah satu ilustratornya. Dan ngomong-ngomong tentang ilustrator, kita kan ada Mas D dan juga Mbak Olida. Nah ini beliau ini juga boleh dibilang yang fansnya lah, yang digemari oleh teman-teman saya itu. Nah ini saya juga tadi sudah mendapatkan bukunya beliau juga, ngobrol banyak juga tentang metafisik, kemudian ilustrasi metafisik. Nah, nggak usah lama-lama, ini kuliah kita mulai nih. Di sebelah saya sudah ada Mas Indira Mahersi. Ini Pak atau Mas? Mas aja ya, saya masih muda. Mas Indi aja gitu. Indi, okay. Nah, beliau ini rekan dekat dari dosen saya dulu, Pak Mike sama Pak Mardono. Tadi sempat ngobrol gitu, dan sekarang ngasih di ISI nggak Mas? Ya, di Prodi DKV ISI Yogyakarta. Gitu. Ya. Oh ya. Nah ini kalau ini saya tunda poin nih, nanti jangan cerita panjang lebar ini. Ada bakat menggambar itu turunan atau dari mana Mas? Atau memang hobi atau seperti apa? Kalau bakat menggambar itu karena memang sebetulnya dari keluarga besar itu memang ilustrator, pelukis, dan komikus. Bapak saya sendiri itu kan ilustrator khusus wayang, jadi wayang kulit, wayang orang, dan sebagainya seperti itu. Kemudian om saya itu Zian Bintaraga, yang apa namanya komikus juga ilustrator, kemudian juga pelukis juga. Kemudian om saya lagi juga itu Hasmi yang bikin Gundala Putra Petir. Kakak saya itu juga ilustrator komikus, Banu Arli Ambardi, tokohnya Untara dari Bintang, dan kakak saya yang lain itu juga komikus ilustrator juga, namanya Nurmiadi Ambardi. Dan lingkungan seperti itu juga ditambah dengan apa ya, teman main saya itu kan anaknya Wit NS yang punya Godam misalnya. Jadi memang sejak kecil tumbuh dari lingkungan seniman, pelukis, ilustrator. Jadi memang sejak kecil seperti itu. Dan sukanya memang sejak kecil ikut lomba lukis itu ya, sekitar kalau dihitung dari TK sampai SMA itu sudah 54 lah menang lomba lukis, baik nasional, lokal maupun internasional. Jadi sampai sekarang. Itu ceritanya gitu. Iya, jadi memang sudah darah ya. Iya. Iya, lah ini yang menarik ya bagi saya itu kan dengan bisa mengilustrasi ini ya, metafisik atau makhluk-makhluk astral. Bakat kemampuan melihat ya Mas ya, ataupun menggambar makhluk astral itu sudah dari kecil atau? Iya, sebetulnya mulai tahu itu sejak SMP. SMP. Jadi SMP itu biasanya gini, kadang sok ditipu sama makhluk gitu. Iya. Contohnya gini, ketika kita SMP saya piknik, kemudian deket saya itu kan teman saya kebetulan bawa oleh-oleh yang saya beli itu dibawa teman saya. Terus kita janjian, nanti kita bareng-bareng ya pulangnya. Oh iya, kita tunggu-tungguan. Saya udah turun bis kok teman saya udah jalan duluan. Saya ngikutin, tiba-tiba hilang. Udah saya pulang ke rumah, kurang ajar temanku ini, kok udah jalan duluan ya. Sampai rumah, temanku kesini nggak? Belum.
Baru teman saya datang, loh kamu tuh tak tunggu. Saya inget-inget, oh ternyata itu yang saya ikutin tadi, terus pas di kuburan hilang. Saya seperti itu. Nah SMP itu mulai bisa apa ya, bisa melihat lah seperti itu. Dan itu sampai sekarang seperti itu. Jadi waktu itu ya belum paham. Ini kok tiba-tiba ada makhluk manusia tapi kepalanya hewan dan sebagainya kayak gitu. Dan mempertanyakan kok bisa seperti ini, ada apa. Tapi kan lama-lama terus mendapatkan jawaban sendiri. Gitu awal. Berarti itu teman yang dimaksud itu teman imajiner, Mas? Mungkin apa ya, membo jadi teman. Iya. Dan kalau dibilang apa namanya, dari obrolan dengan keluarga, nenek moyang itu juga dulu tirakatnya banyak sekali ya, melakukan tirakat apa meditasi di hutan dan sebagainya. Dan kebetulan satu keluarga itu bisa. Berarti jadi, kakak, adik, iya. Orang tua, bapak, jadi, ibu. Jadi saya itu bapak saya bisa. Okay. Kemudian saya itu 8 berkeluarga. Saya ragil. Bungsu nomor 8. Okay. Kakak saya juga bisa semua. Jadi ketika sore hari sudah lepas dari pekerja, saya lepas dari kuliah atau dari apa namanya aktivitas itu, sore-sore kita ngobrol tentang spiritual. Kamu lihat apa? Kamu lihat apa? Kayak gitu. Bahkan kadang-kadang lucunya, ini itu ada yang nyari, kakak saya bilang gitu. Terus saya ke depan, mana nggak ada orang? Ya nggak kelihatan gitu. Terus baru saya meditasi ketemu. Ya itu, jadi memang apa ya, lingkungannya sudah terbentuk juga waktu itu seperti itu. Jadi sampai sekarang kayak gitu. Jadi sudah keseharian gitu ya, Mas ya? Iya, ya mungkin kalau saya sendiri mungkin stres dulu. Tapi keluarga bisa semua. Bapak juga bisa, semua juga bisa. Oh iya. Kalau awal mulanya itu Mas, percaya nggak percaya itu bagaimana Mas dulu? Oh, waktu itu ada teman yang menjadi tim produksi dari PNP, saya nggak percaya. Membutuhkan seorang ilustrator yang bisa menerjemahkan atau memvisualkan apa yang disampaikan oleh Pak Leo. Iya. Kemudian ya udah, saya masuk, disetujui oleh sutradara. Terus ya udah, saya Pak Leo ngomong apa, saya gambar. Ini gini. Oh, saya gambar. Lama-lama Pak Leo, kok tahu? Kamu udah bisa lihat sendiri, kamu nih bisa lihat sendiri, nggak ngomong, udah kamu gambar sendiri, lihat sendiri. Tapi waktu itu berarti jenengan sebenarnya udah bisa ngeliat tapi ngikut. Iya, gitu, lihatin bisa aja. Oh, gimana Pak Leo ini? Ya. Lama-lama udah kamu gambar sendiri aja. Oh iya, siap. Ya, waktu itu yang saya masih ingat itu di salah satu SMA di Jogja. Saya nonton waktu itu 2002 ya, lawasan ya. Waktu saya masih SMA itu Mas. Terus di gudangnya itu lokasinya nggak jauh dari sekolah saya sebenarnya. Di lingkungan segitu Mas, yang gudang itu. Belakangnya itu depan sekolah Mas, itu sekolah saya. Sekolah saya itu, terus itu kan di Benteng ya, di Benteng Cilacap. Iya. Terus kayaknya keliling juga kok Mas, itu dengan gambar-gambarnya. Iya, sampai Lombok, sampai Cilacap. Ya keliling-keliling waktu itu. Iya. Kita syuting itu dalam 2 hari itu beberapa tempat gitu. Langsung gitu ya Mas ya? Langsung. Dan ya capek sih, tapi ya nggak apa-apa, asik. Iya. Nah ini kan beliau juga menuliskan buku ya, yang ada berapa Mas tadi, banyak banget ya Mas. Saya baru baca yang depan-depan ini tadi. Sekitar berapa ini? Bentar, ratusan ya Mas, 101 lebih. Mungkin jenengan bisa ini Mas, sharing tentang bagaimana penulisannya, kemudian sosok-sosoknya ini dijumpai dalam kurun waktu berapa lama, dan mana yang paling kooperatif ya kita sebutnya, yang kalau digambar itu manut gitu, yang paling sulit. Terus ada juga tidak Mas, yang memang datang ingin request, saya ingin digambarkan itu, dan pengalaman terseram, tercantik, termenakutkan ada enggak? Ini seperti pertanyaan saya sama Mas Di ini. Kalau teman-teman ilustrator ini tak tanyain, ketemu gimana? Yang paling serem bagimu apa? Terus ada mereka yang narsis, nggak digambar terus, biasanya gitu. Gitu. Ya banyak sih. Jadi biasanya gini, karena
Saya itu kemana-mana bawa kertas biasanya, kertas HVS atau kertas buram waktu itu. Ketika ke suatu tempat melihat sesuatu, biasanya langsung saya gambar. Dan kadang dalam 2-3 hari itu saya masih melihat makhluk itu. Kerekam gitu ya Mas ya? Iya, jadi saya kok ya kayak lihat TV gitulah, kayak lihat TV. Kesehariannya kayak apa, kemudian dia ngapain aja, itu terekam. Jadi itu yang saya tuliskan. Tapi ada juga yang dia bercerita. Saya tuh gini, kayak Undoroso, kayak sambat, kayak macam-macam kayak gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang minta request, "Mbok, saya digambar toh, Mas." Pernah syuting di mana saya lupa ya, waktu dulu ya. Ya dipercaya nggak percaya Mas? Iya, dipercaya nggak percaya, saya gambar, udah, karena waktu itu kan syuting cepet ya. Okay. Saya sket aja kasar, udah dapet, nanti di hotel saya lanjutkan lagi. Yang saya warnai maksudnya di hotel. Ketika di hotel baru mewarnai itu datang, biar lebih mirip gitu. Oh iya udah ya kayak gitu. Jadi pengalaman lucunya kayak gitu. Ada yang minta digambar, terus minta dianterin, ada yang macam-macam lah. Jadi lucu-lucu gitu ya. Kalau yang serem dan tidak serem, mungkin kadang awalnya serem, tapi setelah tahu ceritanya jadi nggak serem, atau jadi kasihan, jadi iba, jadi lucu, macam-macam. Jadi ya macam-macam lah. Itu malah banyak banget ya. Ini sampai hari ini masih ada yang kasarannya berteman Mas sama yang di sini? Atau Kalau masih sering berteman mendatangi? dengan intent enggak ya, tapi ketika misalnya di kantor misalnya, aduh ini di kantor, lingkungan setiap tempat kan ada ya Mas ya. Jadi pasti, oh ketemu dia lagi, nah, melanjutkan cerita yang kemarin, nah, kayak gitu biasanya. Jadi termasuk narasinya ini jenengan? Iya. Dari itu ya Mas? Iya, narasinya itu. Yang paling susah digambar ada Mas? Paling susah itu sebetulnya karena gini Om. Ketika pertama mau, tapi berikutnya nggak mau. Udah berubah ya? Berubah atau pikiran. Atau ini saya kayaknya belum waktunya, saya nganu nih, nggak usah aja, ya udah nggak jadi. Atau perasaan saya kok, wah ini belum waktunya, ya udah. Padahal untuk effort itu kan menyerap tenaga yang banyak ya. Iya. Gambar seperti itu kan nggak gambar biasanya, karena menggambar dengan energi yang beda. Jadi gambar 1 atau 2 itu udah capeknya minta ampun. Iya. Energinya terkuras. Ini sama sih Mas, pengalaman saya juga. Kalau kan Mas Indi ini kan sama seperti Mas D ya, atau Mbak Lida ya kalau di KTJ itu. Lebih ke memvisualkan dari satu energi ataupun metafisik makhluk astral menjadi satu visual. Gitu. Kalau saya kan lebih ke tuturnya, lebih ke oral ceritanya. Gitu. Jadi bila suatu makhluk astral, suatu kejadian, suatu bayangan atau apa itu, kemudian yang kasarannya kita sebutnya itu kita download itu Mas. Iya. Informasinya itu gitu. Memang itu kadang ada yang di hari itu juga itu harus langsung dihapus, ada Mas, langsung nguap. Jadi kita tahu cerita atau tahu visualisasinya harus secepat mungkin diilustrasikan atau harus cepat mungkin diceritakan, tapi ada beberapa seperti yang jenengan sampaikan tadi, sampai berhari-hari bahkan bertahun-tahun nggak hilang memori itu, bekas itu. Itu kalau kita ngambil juga kadang tarik ulur, mereka boleh apa enggak nih cerita, batas-batasannya sampai yang mana. Kemudian mereka juga tanya, sejauh mana literatur atau referensi yang kamu tahu gitu. Karena terkadang permasalahan yang terjadi itu dari literatur atau referensi silangnya banyak, nggak cocoknya. Itu yang paling susah kita ya. Jadi ngambilnya harus benar-benar garis tengah ya Mas. Jangan sampai abu-abu gitu. Kalau mau hitam ya hitam, mau putih ya putih gitu. Dan ngambilnya ya sama Mas, kayak yang informasikan. Sesuatu yang kita download itu memerlukan kuota yang sangat tinggi. Kalau di situ nggak ada sinyal wifi ya udah kita habis kuota sampai berhari-hari terus terkapar gitu. Saya kemarin beberapa hari ini kan karena 5 minggu berturut-turut Mas, pindah itu masuk suro lagi, bulan suro. Itu rasanya juga sama, dan saya pun merasakan energi jenengan juga ketika masuk bulan suro seperti ini itu
ngawos ya rasa seperti itu cepat gitu. Jadi saya sepakat ya seperti yang Jinan sampaikan tadi. Jadi ketika mendapatkan sesuatu hal itu cepat ngambilnya. Dan bahkan kalau cerita kan saya harus live nih Mas. Kalau udah nulis buku atau gambar itu seperti yang Jinan sampaikan biar lebih jelas ketemuan di mana. Tadi kalau kita lagi di jalan ya mungkin di hotel, di rumah atau berkata kita ngendarain kendaraan aja masuk. Info-info itu gitu, Iya. yang tersisa gitu. Betul. Ya, karena apa ya? Kalau prinsip saya itu gini, segalanya kan dari atas ya. Iya. Ketika saya diberi informasi itu sebatas apa yang saya bisa menerima, ya itu yang saya terima. Iya. Tapi saya pribadi kan harus kompromi dengan dunia di luar saya, kompromi dengan apa yang saya terima itu kan. Seperti itu, jadi kadang tidak semuanya juga kita sampaikan, tapi ya itu fisik itu kan, dan itu kan energi itu yang kita keluarkan itu tidak bisa disupport oleh makanan yang kita makan. Iya. Kok kita makan banyak-banyak lemes ya lemes. Lemes ya lemes. Buat tidur aja istirahat kadang nggak bisa sembuh Nggak bisa, Mas. betul. Mungkin fisiknya sembuh ya, Iya. tapi metafisiknya masih lama gitu. Dan itu yang orang-orang nggak tahu. Iya. Nggak tahu, wah ini wah aduh udah lemes sih. Ya udah. Iya. Nah ini dulu berapa lama Mas dengan mengerjakan bukunya ini? Wah, itu lama ya, hitungannya tahun ya. Iya. Tapi kan sebetulnya sudah ada banyak apa namanya file-file yang saya dapat. Biasanya kan saya catat juga itu. Iya. Jadi tinggal saya ketikkan aja. Oh berarti tinggal sudah jadi baru ini Iya. selesai gitu Iya. ya. Oh. Dan buku kedua ini Mas yang The Unseen Comic ini Iya. itu tadi saya sempat membaca Mas. Jadi sebenarnya kalau ini sudah familiar saya. Ini sudah tahu lama gitu, bahkan ada beberapa referensi yang sama gitu. Ketika saya ngeliat, termasuk yang saya ingat waktu jenengan di acara ya di PNP itu yang waktu ke Benteng Cilacap di Benteng Pendem itu buaya kaki 6 Mas, sama yang sosok kecil untul itu. Waktu kita ke sana Mas Di juga gambar itu. Oh, Persis seperti yang jenengan gambarnya itu. saya awet di sana. Yang dulu yang sewu ya di jagangnya itu loh Mas, di celokannya itu kan ada yang kaki 6 itu yang sering ini tumbal anak kecil. Nah ini kalau yang komik ini perjalanannya jenengan ya Mas ya? Ya, itu pengalaman pribadi saya. Ini seperti ada yang time travel Mas. Iya. Itu bagaimana Mas jenengan bisa masuk ke time travel? Karena gini Mas, saya tuh ngeliat jenengan hologram. Kalau menghadap ke sana itu Mas Indi, tapi kalau menghadap ke sini jadinya kayak toko-toko Majapahit apa Mataram itu loh. Bajunya. Yang kayak di sini tadi sebelum saya baca ini Mas, belum buka. Yang mana tuh tadi itu. Nah, model-modelnya gini. Mataraman. Secara ini ya, mungkin itu berkaitan sama pas live-nya jenengan. Jadi jenengan jadi begini. Kalau menghadap, jadi saya kan dua sisi nih, jadi Mas Indi, tapi kalau ke sini jadi gini. Iya. Itu ini mungkin secara gambaran tuh gimana Mas, bisa sharing atau cerita, karena ini menarik ya. Saya mungkin nih, saya kalau diberikan kemampuan seperti Mas Indri gambar tuh juga saya akan gambar seperti ini mungkin. Jadi pengalaman saya retronya itu seperti apa gitu. Karena ini menarik ya Mas, karena Mas Indri coba masuk ke dalam gerbang antar dimensi kita sebutkan, kemudian aktivitas kesehariannya, apapun yang dilihat, terus peristiwa-peristiwanya itu tergambar di sini gitu, secara visual. Terus saya kan verbal Mas, cerita. Iya. Jadi Jinan menemukan, ibarat kata gampangannya ini Mas Indi mencari guru sejati atau mencari diri sejati. Itu gimana Mas? Itu kan gini, karena basis saya visual, sehingga kita mengalami itu, saya ingin memvisualkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika pengalaman-pengalaman itu kan sifatnya naratif, sekuensi ya, ada timelinenya. Sehingga yang paling cocok untuk itu ya komik menurut saya. Komik. Nah, seni gambar sekuensial, komik. Makanya saya bikin komik itu. Nah, komik itu saya tidak mencari ide di luar, tapi apa yang saya alami sendiri. Baik saya di masa lalu,
ataupun saya pada kehidupan saat ini, apa yang saya temui, saya kenal dengan siapa, siapapun yang saya kenal pada waktu itu, saya ceritakan. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa dimensi spiritualitas itu tidak melulu sesuatu yang serem yang digambarkan di film-film misalnya, tapi ada insight-nya di situ yang bisa kita pelajari, menambah wawasan tentang kehidupan. Intinya seperti itu, Mas, karena dimensi spiritual itu kan sangat luas sekali. Kalau di IG saya, di Ancient Comic itu kan dalam judulnya begini, jadi saya sampaikan dimensi spiritual itu intinya adalah kita itu serah diri pada Tuhan. Jadi dimensi itu kan atas putih, bawah hitam, kita ada di tengah-tengah. Jadi kalau gradasi warna mungkin kita tuh 50% abu-abu. Iya. Setiap lapis 50%, 40% sampai ke atas, kemudian 60, 70 dan sebagainya. Setiap lapisan itu kan ada kehidupannya. Itu banyaknya minta ampun. Naik ke lapis yang lain lagi banyak kehidupannya, naik lagi banyak kehidupan. Itu kan gitu. Jadi tergantung kita tuh mau kemana. Kalau mau ke atas ya mungkin insya Allah yang ditemui kan makhluk-makhluk yang bagus-bagus. Kalau ke bawah ya seperti itu. Jadi kalau kita serah diri kan ya kita naik ke atas. Tapi persoalan naik ke atas itu sama Tuhan itu mau diperlihatkan bentuknya kayak apa ya terserah Tuhan. Oh kamu ini penakut orangnya, kamu nggak usah dilihatin yang takut-takut aja, jelek-jelek dah, kamu yang bagus-bagus. Bisa seperti itu. Jadi itu banyak sekali. Jadi semakin kita menapai itu ya semakin kita itu Tuhan itu maha pencipta, maha kuasa, maha segalanya. Kita itu kecil banget, kita itu cuma satu baris gradasi aja kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa menjangkau semuanya dari ujung ke ujung. Nah itu dimensi spiritual. Terus spiritualitas bagi saya itu ada 6, Mas. Yang pertama adalah falsafahnya, kedua adalah istilahnya itu ada metodenya, ada materinya, ada interaksinya, kemudian juga yang terakhir adalah evaluasinya. Jadi materinya jelas bahwa alam semesta ini materinya, kemudian proses interaksinya itu jelas. Ketika kita menggunakan metode yang kita lakukan, maka metodenya kan bisa, kalau agama ya sudah jelas ya, kita ibadah itu harus. Tapi metode yang kita gunakan misalnya meditasi misalnya. Dengan meditasi kita menjadi tenang dan sebagainya. Kemudian kita bisa interaksi dengan siapapun, dengan yang wujud maupun mawujud. Kan gitu. Kemudian itu proses interaksinya. Hasil akhirnya ya dia Tuhan sendiri. Oh, dia spiritualitasnya kayak gini, berarti dia seperti ini, kayak gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan itu spiritual menurut saya. Iya, layer-layer ya Mas ya. Ada lapisan-lapisannya iya, ya. lapisan-lapisan. Ya, seperti kalau bilang tentang residual energi memang saya sepakat sih modelnya seperti itu Mas. Kemudian ketika dengan menangkap getaran energinya itu diperlukan satu teknik nggak Mas, suatu cara nggak? Karena kita ketahui setiap orang metodenya pasti beda-beda. Ada yang dia tanpa menutup mata dia sudah bisa tahu, ada dia yang harus perlu puasa, ada yang dia harus perlu meditasi. Apakah gelombang itu akan datang dengan sendirinya? Atau seperti yang tadi dengan sampaikan kutipan ya, yang bisa saya kutip, ibarat kata kalau sudah wayah itu datang. Iya. Itu misalkan antara spiritual, kemudian kita jabarkan lagi itu menjadi satu metafisik ya. Sesuatu hal yang ada, tetapi hanya bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat, atau tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Itu menurut jenengan bagaimana? Atau mungkin persepsinya Mas Indi seperti apa? Oh, sebetulnya kalau dari pengalaman saya, awal-awal memang saya itu perlu fokus waktu itu, karena dimensi spiritual dengan dimensi fisik itu kan beda ya. Jadi kita perlu penyesuaian tubuh, perlu penyesuaian rasa, perlu penyesuaian, kemudian macam-macam, batin, punya pikiran, punya penyesuaian. Tapi lama-lama kok
biasa aja ya. Itu mau datang, mau ya dengan sendirinya. Jadi itu memang sudah dikersake kayak gitu, itu aja. Kalau saya seperti itu sekarang. Tapi kadang kalau pengen fokus, ya mungkin saya tenang dulu, berdiam dulu sejenak, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Ini dalam perjalanannya ini kalau kita lihat ya, iya Mas Indi, itu jenengan di usia berapa, kemudian apa yang jenengan temukan pada waktu itu? Karena ini saya belum membaca semuanya, tetapi saya bisa mendapatkan satu gambaran itu tentang ini sebenarnya perjalanan spiritualnya jenengan sih. Itu mungkin seperti apa Mas sampai jenengan temukan di akhir ini seorang pembimbing sejatinya. Ya kalau saya gerbang antar dimensi. Kalau saya pribadi sih pengen jadi orang baik, itu aja. Gampangannya seperti itu. Persoalan nanti mau jadi apa nantinya, monggo kerso yang Maha Pencipta aja. Ya, memang saya mencari jati diri saya, mencari saya belum menemukan yang pas untuk saya itu seperti apa nantinya, yang pas seperti apa. Kan ini kan ilmu itu masuk terus, wawasan tambah terus. Memang poinnya sudah paham saya bahwa sepertinya kosong. Saya itu ya kosong, terus nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, yang ada hanya Tuhan, itu aja. Ya sekedar menjalani aja sekarang. Makanya terus saya ceritakan dalam bentuk komik itu, dan itu masih buahnya ada 12 cerita, nanti ada 24 cerita yang baru untuk komik yang baru nanti. Terusannya ya Mas ya? Iya, terusannya. Dan lebih risetnya lebih ke tempat-tempat tertentu. Ada di Antakapura, ada macam-macam lah, nanti bisa dibaca kalau udah terbit, insya Allah. Waktunya kan harus membagi-bagi antara yang lain-lainnya. Gitu. Nah ini kan Mas Indi kan juga boleh dibilang berteman ya Mas ya dengan mereka, atau kadang mereka datang menghampiri, entah di sini ingin minta digambar, menceritakan. Tentunya begini, terkadang memang ada beberapa makhluk astral atau entitas itu yang mendatangi kita sekedar memberikan informasi. Tapi di balik informasi itu entah benar atau salah ya Mas ya. Salah satunya biasanya informasi yang datang itu tentang sesuatu hal yang akan terjadi gitu. Kita tidak sebutnya nerawang atau memprediksi ya, tetapi ibarat kata orang ngasih tahu ya itu entah kita mau percaya apa enggak, itu bebas gitu. Tapi kebanyakan itu informasi-informasi yang akan datang dalam artian menjadi satu rambu-rambu bagi kita atau peringatan. Ibarat kata kayak misal saya mau jalan ke sana, kemudian Mas Indi ngasih tahu ke saya, jangan di sana sedang ada perbaikan jalan gitu, jadi putar balik aja. Modelnya seperti itu. Sepengalaman jenengan, pernah nggak Mas ada yang memberitahu tentang satu peringatan atau rambu-rambu terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar, atau satu hal yang besar yang akan terjadi berkaitan dengan maaf ya, dengan bencana, dengan kejadian. Berkata di sini rambu-rambu kita sebutnya, karena kalau kita bilang melihat yang akan terjadi itu kan mendahului kesal gitu. Tapi kalau rambu-rambu kan peringatan, itu bisa dilanjut atau tidak. Jika itu takdir ya itu akan terjadi, tapi jika tidak berarti kita terselamatkan. Misalkan ini negatif ya, buruk, jadi prediksi-prediksi. Ya seperti itu sering juga saya alami. Contohnya ada beberapa contoh ya, ini menurut saya jadi kisah menarik yang sudah pernah saya alami. Ketika gempa Jogja 2006 itu sebelumnya saya didatangi oleh tengkorak itu pakai jubah itu, tengkoraknya ngasih 6 kunci. Saya pegang tes, habis itu gempa. Saya ingat ternyata 6 kunci itu adalah 6 anggota keluarga yang ada di rumah itu.
alhamdulillah waktu itu selamat gitu. Kemudian yang kedua, pernah juga ketika Merapi meletus, itu tanda-tanda itu sudah ada, tanda-tanda itu sudah ada ke apa namanya, bahkan ketika 5 km dari Merapi itu rawan, itu sudah ada tanda-tandanya. Misalnya gini, misalnya di daerah itu sudah dijaga oleh entitas-entitas, ini kok entitasnya ada di apa namanya sekitar 5 km dari situ. Oh ternyata pengumuman dari pemerintah, pokoknya 5 km itu bahaya. Tanda-tandanya sudah ada. Nah kalau baru-baru ini itu sebetulnya tanda-tandanya itu sudah banyak aktivitas yang dilakukan oleh entitas itu di seputar utamanya Tanah Jawa. Iya. Tanah Jawa itu banyak sekali. Ada yang menanam sesuatu dan yang ditanam itu untuk mencegah, sebetulnya ya, untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Nah, itu udah banyak. Di atas sliwer macam-macam. Itu ya saya bisa merasakan, oh ini seperti ini. Jadi mungkin ya kita memang harus hati-hati, waspada gitu aja sebetulnya. Dan itu sudah banyak, dan ada beberapa yang sudah saya sampaikan juga di komik saya. Tapi ya kita tidak mendahului kersoning Gusti ya. Ya, kalau berkaitan dengan ini Mas, para leluhur Tanah Jawa atau danyangnya Tanah Jawa, jenengan pernah didatangi atau berkomunikasi? Gitu. Atau ada beliau yang ingin dilukiskan gitu. Ya kita sebut aja Gusti Kanjeng Ratu Kidul atau yang Sunan Merapi. Tanah Jawa itu atau pemahaman jenengan Tanah Jawa dari ujung kulon sampai alas Purwo nih. Iya. Gitu. Tanah Jawa itu dibagi dalam beberapa bidang. Jadi sektoral, ini. Dan itu punya penguasanya masing-masing. Dan yang paling kuat sebetulnya itu yang di selatan dan utara, tapi di Jawa Timur. Itu yang paling kuat. Nah, sebetulnya saya ingin cerita di komik, tapi sepertinya kok belum waktunya aja. Belum dibuka ya? Ya belum. Mungkin belum, ini awalan ini. Ini pengantar dulu ini. Habis ini insya Allah siapa tahu harus dibuka nanti. Oke, salah satunya ya, tapi ini sanepan aja Mas, kisi-kisi. Ini yang saya sebutkan karena memang beliaunya kebetulan kok muncul ya. Itu dulu aja ya. Iya, ini tadi saya juga spontan ya, nitip pertanyaan ini gitu. Aduh. Ini namanya beliau bilang Nyai Kladung Melati. Wanita, beliau ada di ujung barat utara lah Pulau Jawa. Jadi Nyai Kladung Melati ini hanya berpesan bahwa wilayah Jawa ini kalau bisa diuri-uri budayanya agar jangan sampai hilang. Karena pondasi dasar dari Tanah Jawa itu adalah budayanya itu. Budayanya itu. Nilai-nilai dari budayanya itu harus diresapi dan dilakukan. Karena itu kontekstual, korespondensi, dan konsistennya ada. Dari sejak dulu sampai besok itu masih kepake terus. Kladung Melati. Dan diharapkan ini, wah ini lucu juga ini. Orang Jawa sebaiknya pulang ke Jawa. Mungkin tersebar kemana-mana. Pulang ke Jawa untuk memperkuat, kok bilangnya pondasi spiritual dari Tanah Jawa. Nah, pesan beliau seperti itu. Ini nggak tahu tiba-tiba dipesan itu. Itu kayaknya itu aja tuh. Nah ini kan kita ngomongkan tentang Jawa ya Mas ya. Kalau Mas Indi memahami tentang Nusantara itu seperti apa? Karena
kalau dalam kajian saya ya, Nusantara itu kan tidak hanya membentang dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Madagaskar sampai Kepulauan Karibia, bahkan seluruh Asia Tenggara, Mas. Apakah semuanya ini ada korelasinya? Kalau kita bilang ada satu kita sebutnya sewu ya, satu energi besar yang Dinda sampaikan tadi di selatan, gitu. Iya. Karena ini selalu menjadi pertanyaan, apakah wilayah selatan itu hanya mengacu di selatan tanah Jawa saja? Saya selalu sampaikan dari Madagaskar sampai Kepulauan Karibia, Nusa Antara, jadi Nusantara. Jadi seluas itu saja, tidak hanya menyakup Jawa itu saja, Mas. Jadi kita bahas Jawa ini yang lebih luas, Mas. Belum nanti saya tanya yang lebih luas lagi, gitu. Karena kan tentunya sudah jam terbangnya tinggi. Jadi ini kita anggap sesi tanya jawab dan perkuliahan sih sebenarnya. Saya moderatornya. Bagaimana Mas Dinda menyikapinya? Kalau saya lebih condong mungkin dari sisi sejarah ya. Iya. Tapi saya condong melihat sebagai energi kejawaan itu memang sampai kemana-mana. Seperti yang disebutkan tadi, tidak hanya lingkup Nusantara aja, tapi udah sampai jauh sekali. Ini ada cerita menarik yang tadi belum saya sampaikan. Ketika saya di Austria, kebetulan saya nginep di pinggir sungai Donau. Donau itu sungai terbesar kedua di Eropa. Ketika saya mau tidur malam-malam, karena kita kan mau ke Amsterdam, mau ke Leiden, pingin dekat dengan bandara gitu. Jadi kita nginepnya di daerah dekat bandara. Malam-malam sekitar jam berapa? 8 itu, musim dingin waktu itu tiba-tiba di pintu kaca itu, kamar hotel itu ada sosok gitu. Kayaknya ngajak jalan-jalan ya. Terus saya keluar, saya meditasi sebentar, saya keluar, terus dia itu ngajak jalan-jalan, terus menyusuri sungai Donau itu. Di sini juga intinya di sini juga banyak aktivitas, macam-macam makhluknya kayak gitu-gitulah. Jadi jauh dari bayangan saya karena biasanya kan di Jawa ya. Terus lucunya dia itu bilang ini, kita kenal dengan Ratu Pantai Selatan. Beliau tuh terkenal banget di situ. Wah, kaget saya. Iya toh, iya. Kok bisa itu? Kok bisa? Terkenal itu beliaunya sampai sini. Jadi dari cara omongnya dia itu sangat dihormati di wilayah itu. Ya saya juga agak sampai jauh detail karena itu udah malam itu sampai puncak gitu, terus akhirnya pulang. Jadi mungkin itu sedikit memberi referensi jawaban untuk yang tadi juga bisa. Ya. Ini sama Mas, ketika saya keluar negeri juga ya, kadang kita bilang itu enggak kalau di paspor memang Republik Indonesia ya Mas ya. Tapi paspornya yang nggak kelihatan itu selalu saya bilang itu dari Nusantara. Gitu, cap merah putihnya itu sudah terkenal di sana. Misalkan entitas asal yang bertanya, ini dari Nusantara, tujuannya untuk ini, mengeksplor suatu tempat yang orang negara asing aja nggak tahu misalkan gitu, itu nanti kita bilangnya jaminannya dari Nusantara gitu. Itu seluas itu, dan memang selatan Mas pasti Mas pegangannya gitu ya, sudah terkenal itu. Saya setuju dengan iya betul, karena waktu di Thailand saya merasakan yang sama, di Vietnam saya merasakan yang sama, di Thailand tuh ketemu entitas-entitas gitu ya, saya merasa ini bagian juga ini dari budaya kita nih. Di Vietnam pun ritualnya yang saya amati ketika berkunjung di suatu wilayah yang peninggalan masa lalu itu ya mirip juga. Sama kok merasa dekat itu waktu itu. Mungkin itu juga. Iya. Ini kan kita ngomong tentang budayanya ya Mas ya, budaya entitas gitu. Kalau sosok-sosoknya Mas yang kita temukan ketika keluar negeri, itu ada komparasi nggak Mas dengan yang ada di Indonesia? Kita bilangnya di Jawa lah gitu, yang umum gitu. Ada yang di sana mungkin satu spesies yang tidak ada di sini, atau adakah spesies yang sama ketika ketemu di sana? Gitu. Kalau yang di Vietnam sama Thailand itu mirip dengan kita dari pakaian. Kalau di Thailand itu bahkan kayak Anoman gitu, ada Anoman nari-nari gitu. Ketika saya tanya,
sama penduduk sana, warga sana, saya tuh lihat gini-gini tarian, dia gerakannya gini-gini. Oh itu yang namanya Anoman versi sini. Yang di Vietnam juga ini ada seperti ini upacara kayak gini. Oh iya memang benar-benar upacara seperti ini. Nah itu mirip-mirip ya di Asia. Tapi ketika di Eropa. Beda. Saya tuh pernah nginep di Biara 1 malam. Di negara mana Mas? Di Austria. Oh di Austria. Yang temboknya tebal banget itu. Udah kayak kastel-kastel gitu? Iya, sudah kuno banget, ratusan tahun lah usianya. Kemudian ketika di sana yang saya lihat ya kayak film Harry Potter itu, Voldemort itu. Bingung saya, iki opo iki? Ada yang pakai lampu, ada yang, waduh ya ampun, ada naik kuda itu. Ya mirip-mirip di film itu. Kalau di sini kan saya paham ya, maksudnya oh ini di sungai ke utara, oh ini mau ke Merapi gitu. Kalau di sana enggak paham ya. Enggak paham ini mau ngapain nih. Jadi ya udah diem aja, lihat aja. Beda. Di sana sangat beda. Kalau yang saya alami ya waktu itu. Nah ini menggarisbawahi nih Mas ya, di Stabilo nih. Kaitannya sama nguri-nguri kebudayaan Jawi atau wong Jawa jangan tilang Jawa nih. Nah ini tentunya bagi generasi milenial sampai generasi stroberi kita sebutnya sekarang ya, yang ketoke merona menye-menye tapi nek dipletes langsung hancur gitu ya. Karena maaf ya banyaknya kasus suicide tentang ini ya Mas. Sekarang itu kan gitu. Memaknai tentang wong Jawa jangan tilang Jawani itu untuk generasi milenial bahkan sampai generasi stroberi itu harus gimana ini Mas? Pesannya dengan ya memaknainya. Memaknainya aku sebetulnya kan nilai-nilai budaya itu muncul dari sikap, perilaku dan sebagainya. Tidak hanya biasanya kita melihatnya dari kesenian-kesenian yang muncul kan, nggak hanya itu, tapi juga sikap dan perilaku orang-orangnya. Itu kan bisa dicontoh dari orang-orang tua kita, mbah-mbah kita. Kalau ada orang tua seperti apa, kalau ngomong dengan orang lain seperti apa, menghormati orang lain, kan gitu ya. Orang Jawa kan kayak gitu. Mau masuk rumah kan, tutup pintu dulu agak bungkuk. Kalau sama orang tua ya boso sing alus. Kalau nggak bisa boso kita harus hormat sama beliau, ngajeni. Itu nilai-nilainya sebetulnya. Udah budaya Jawa seperti itu sebetulnya. Dasar-dasarnya ya Mas. Dasar-dasarnya itu prinsipalnya sama. Sekarang kan nggak ada kayaknya. Jadi sudah jarang milenial seperti itu. Kadang ya bablas wae. Misalnya ada kenduri atau ada layatan, naik motor di depannya kan bisa gitu. Kan banyak seperti itu. Kita nilai-nilai itulah. Makanya yang saya tadi bilang spiritualitas itu awalnya adalah nilai-nilai itu. Kita memahami nilai-nilai itu sebagai patokan kita yang sudah teruji secara konsistensi dan korespondensi. Jadi nilai-nilai itu kita pakai termasuk agama. Kemudian kita ngomong metode, materi, proses interaksi dan evaluasi seperti itu. Ya ini sebelum nanti kita akhiri ya Mas ya, ini saya tertarik ini yang jenengan sharing di Instagramnya, itu sesuai pengalamannya Mas itu bagaimana Mas? Gimana jangan bisa menemukan tentang hal itu gitu? Pengalaman itu kan dulu kan biasanya gini, saya ketemu orang, kemudian orang bercerita, misalnya Om Hao cerita apa, kemudian saya juga bisa melihat tentang peristiwa itu, kemudian versi saya seperti ini, itu yang saya ceritakan. Atau orang dialog sharing dengan saya, kemudian saya melihat sesuatu, kemudian saya ceritakan. Bisa juga saya ketemu entitas itu, dia bercerita, kemudian saya ceritakan. Macam-macam. Pengalaman keluarga, pengalaman saya pribadi, pengalaman dengan istri saya, anak saya, semuanya saya ceritakan di situ. Jadi itu yang saya anggap sebagai pengalaman pribadi saya, karena saya tidak mencoba mencari di mana-mana ya, tapi mencoba apa yang saya alami, kemudian saya ceritakan. Dengan pernah ini enggak Mas, misal mensketsa suatu kejadian yang pernah terjadi, misalkan dari suatu peperangan, tentang suatu tempat yang pernah ada sejarah kelam di situ, atau bangunan yang dulu pernah ada sekarang sudah tidak ada, pernah Mas ini?
Kalau yang sedetail itu belum. Jadi saya lebih entitasnya, Sosoknya. sosoknya, Ya? lebih ke sosoknya. Kemudian sosok bercerita gitu. Melihat gambarannya gitu tapi pernah Mas? Ya, pernah. Misal suatu kejadian kelam gitu. Iya. Kita sebut misal waktu tahun 42, waktu Jepang masuk 65 gitu, atau sketsa tentang misalnya datang ke suatu candi nih, melihat bagaimana proses candi itu dibangun, atau candi ini pernah dipakai untuk prosesi apa, atau pernah ada satu kejadian apa atau mahapralaya itu pernah Mas? Misalnya ke Prambanan misalkan, atau ke Ratu Boko atau kemana? Pernah Mas, tapi tidak semuanya. Jadi kayaknya itu memang diizinkan untuk dilihat baru saya melihat gitu. Tapi pernah juga, cuma memang tidak saya gambarkan. Saya lebih condong ke entitas. Ada siapa penunggu di situ gambarannya ya? Iya. Meskipun ya mungkin bisa juga suatu saat melakukan itu, bisa juga. Tapi belum saat ini. Ini Mas, tadi menyikapi tentang ada beliau yang hadir memberikan satu informasi tentang suatu peristiwa besar ya, entah baik dan buruk, yang paling teringat, yang nggak bisa dilupakan. Dan ini menjadi satu peristiwa yang besar di Indonesia kita sebutnya ya. Itu apa Mas? Pernah jenengan mendapatkan ini, dan apakah lewat mimpi, lewat gambar, atau lewat sesuatu hal yang memberitahu, atau ketika kita nggak sengaja kemudian informasi itu masuk sendiri? Ya, gini aja, saya cerita ada 2 peristiwa yang dalam hati saya, dalam perasaan saya itu memang peristiwa yang penting menurut saya. Iya. Yang itu menunjukkan kita itu nggak bisa apa-apa. Tuhan itu maha kuasa dan punya metode sendiri. Pertama adalah suatu peristiwa bencana alam yang dahsyat ketika air laut naik kemudian menyapu bersih. Waktu itu saya ternyuh sekali waktu melihat peristiwa itu, dan kemudian waktu saya meditasi. Ketika meditasi tiba-tiba berada dalam posisi yang melihat jiwa-jiwa yang naik ke atas kebingungan. Dengan tubuh yang ada yang tidak lengkap, ada yang meratap-ratap, sementara langit itu demikian gelap, nggak karu-karuan itu, kayak badai, kayak udah nggak jelas itu. Dan jiwa-jiwa itu pada keliling kemana-mana, pada takut, pada pokoknya nggak beraturan lah, kayak ada suatu peristiwa besar tiba-tiba kemudian mereka nggak tahu harus kemana. Waktu itu saya sedihnya gini, ini Tuhan gimana ngatasi seperti ini, gimana? Ini kan banyak orang yang tiba-tiba nggak ada, terus Tuhan ngatasinya gimana? Tiba-tiba langit itu terbelah sedikit, terbelah, ada cahaya sedikit, terus ada suara adzan waktu itu. Karena mungkin kebanyakan penduduknya Muslim, ada adzan di situ. Terus ketika dua suara adzan langsung pada naik semua. Wah, saya waktu itu plong. Ya ampun, Tuhan itu kok punya cara yang seperti ini? Kok bisa gitu? Saya nggak habis pikir. Itu yang peristiwa pertama. Peristiwa kedua, saya meditasi lagi waktu itu. Tiba-tiba saya ada di sebuah lubang yang besar. Kemudian saya jatuh. Tuh sedalam-dalamnya. Udah rasanya sesek, baunya anjir, udah gua karu-karuan itu. Dan di dinding-dinding lubang itu ada lubang-lubang kecil-kecil. Dan di situ ada sosok-sosok macam-macam dengan bentuk yang nggak karu-karuan. Saya ngeri, makin ke bawah makin gelap, makin nggak jelas, makin ngeri. Terus ada yang teriak, Mas Indi tolong, Mas Indi tolong. Saya sendiri aja, gimana ini? Nggak bisa ngurus diri sendiri, masa nolong orang lain. Sampai jatuh, udah saya pasrah aja, udah terserah Tuhan, mau saya mati hari itu ya silakan, saya mau hidup ya silakan. Tiba-tiba naik lagi, sampai di atas itu ternyata lubangnya banyak. Nggak cuma satu lubang, lubangnya banyak sekali dan sama, dan isinya juga sama. Jadi waktu itu 2 peristiwa itu mengingatkan saya bahwa ya kita jangan main-main dengan hidup, bahwa Tuhan itu maha kuasa menentukan segalanya buat kita, dan kita harus bersyukur. Jadi
intinya gitu. Nah ini sebelum kita akhiri ya Mas ya, ini benar-benar kayak kuliah. Jadi moderatornya ngomong lagi. Sebelum kita akhiri Mas, ini refleksi tentang pandangannya, atau kita menyikapi, ya kita ambil tempat di mana kita lahir, tumbuh, berkembang, dan kita keseharian yaitu di tanah Jawa. Budaya-budaya Jawa yang mulai bergeser nih Mas, apalagi kita sikapi di beberapa media yang selama ini menganggap budaya Jawa itu sangat dekat dengan hal mistis atau klinik gitu. Dan termasuk ageman-ageman yang dipakai ya, misalkan maaf ya menggunakan pakaian tradisional, tapi ketika masuk di satu acara televisi ataupun di layar lebar ya, kemudian lebih identik dengan paranormal, misalkan dengan dukun gitu. Misal dilawankan dengan yang menggunakan maaf ya atribut agama sebagai sosok baik, kemudian sosok negatifnya dukun santet dengan pakaian ageman tradisional. Apakah sudah ada nilai pergeseran budaya Mas itu maksudnya? Dan refleksi ataupun inilah masukan saran atau juga wejangan dari Mas Indi yang tentunya mungkin ini satu hal yang disampaikan sama Mbak Mar lah gitu. Saya harus nyampaikan itu Mas, mau gak mau, karena saya bingung ya, seperti apa itu nyikapi. Beliau tetap boleh, tapi itu saatnya pan aja yang dikasih tahu gitu. Itu pripun Mas sebelum kita tutup ini. Ya kalau pergeseran ya ada, karena memang masyarakat sekarang kan nggak tahu. Karena orang Jawa dulu kalau membuat sesuatu itu kan neges dulu. Neges itu berdoa dulu, kemudian memohon pada Yang Maha Kuasa, saya membuat pakaian baiknya gimana. Dan itu semuanya ada maknanya, ada maknanya. Tapi sekarang kan itu makna itu sebagai wujud penghormatan kita pada kehidupan, wujud penghormatan kita pada Tuhan Yang Maha Pencipta. Tapi sekarang lebih dikaitkan pada mistik. Nah, jadi sebetulnya kita harus apa ya, memahami makna itu dulu sebetulnya. Jangan langsung pada mistiknya. Nah, setiap melakukan sesuatu kemudian neges dulu, benda yang diciptakan oleh orang-orang kreator itu kan menghasilkan energi, energinya spiritual. Nah, itu yang dirasakan oleh orang Jawa. Jadi sebetulnya bukan apa ya, pergeserannya adalah pada pemaknaannya sebetulnya, tapi nilai aslinya kan masih ada sebetulnya. Kalau saya melihat benda ya, wah ini bikinnya kayak gitu, nempok kayak gitu, puasa dulu dan sebagainya, itu ya apresiasinya kan di situ. Tapi sekarang kan lebih ke itu ya, wah ini kalau Jawa kayak gini sebetulnya yang kalau Mbah Mar itu beliau hanya menyampaikan bahwa kuwi jangan lupa di mana kamu berpijak. Jadi ketika kamu lihat ke bawah, jangan lupa tanahmu berpijak. Ketika kamu melihat ke atas, jangan lupa bahwa di sana itu adalah Tuhan penciptamu. Gitu. Mbah Mar itu. Penutup, benar-benar penutup. Ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama ya, Om. Mas Indi, ini sudah diundang ke sini tuh Mas. Dan kita sudah rawuh juga sangat terima kasih. Ngangsu kaweruh. Ini ilmu baru. Sharing, sama-sama sharing ilmu baru dan menjadi amal yang berguna depannya. Amin. Kita akhiri dulu ya. Kita mengucapkan terima kasih dan ini kita ucapkan terima kasih juga untuk Sobat Jawa Nikah sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan berikan masukan kritik saran hanya di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk Dus Indonesia yang sudah memfasilitasi kita, baik studio ataupun pirantinya. Dan untuk teman-teman yang bekerja atau penghobi atau yang kuliah juga di jurusan seni fotografi, videografi, dapat mengunjungi dan berbelanja di Dus Indonesia yang outlet dan tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Kita tutup akhir kata, wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugio tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.